Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firz Purwanto dari kelas 11 TK O1, nomor absen 13, SMK Bunda Satria Wangon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan materi mengenai sistem ban dan pelek roda untuk mapel PSPTKR dengan guru mapel Pak Dwi Rahmat Hidayat. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Fungsi ban. Yang pertama, ban menopang seluruh berat kendaraan. Kedua, ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian mengontrol gerak awal, kecepatan tinggi atau rendah, pengereman dan belokan. Yang ketiga, menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Kemudian di sini ada gambar konstruksi ban, bisa dilihat di layar. Ya, yang pertama itu ada tread. Tread merupakan lapisan paling luar dari ban yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Tread merupakan bagian-bagian dari ban kendaraan yang akan meneruskan tenaga dari mesin kendaraan, baik tenaga putar maupun daya pengereman. Yang kedua ada shoulder. Shoulder merupakan bagian pada ban kendaraan. Shoulder merupakan titik temu antara tread dan sidewall. Yang ketiga ada sidewall. Sidewall merupakan bagian dari ban kendaraan. Sidewall terbuat dari karet tebal yang digunakan untuk menutupi area samping ban dan melindungi karkas dari kerusakan. Yang keempat ada bead. Bead merupakan salah satu bagian dari ban kendaraan yang bersentuhan dan menghubungkan ban dengan velg. Yang kelima ada breaker. Breaker berfungsi sebagian dari ban kendaraan yang terletak di antara tread dan karkas. Fungsi dari breaker adalah untuk menambah daya rekat antara tread dan karkas serta untuk meredam kejutan akibat permukaan jalan yang terjadi pada karkas. Kemudian yang keenam ada belt atau rigid breaker. Belt atau yang dikenal dengan rigid breaker merupakan jenis breaker yang digunakan untuk jenis ban radial. Yang ketujuh ada karkas. Karkas merupakan bagian dari ban kendaraan yang berfungsi sebagai casing. Yang kedelapan ada inner liner dan inner tube. Inner liner merupakan bagian dari ban tubeless atau jenis ban yang tidak memakai ban dalam. Kemudian ada tipe ban. Menurut konstruksi dibedakan menurut karkasnya. Ban dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ban bias dan ban radial. Yang pertama ada ban bias. Karkas untuk ban bias disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk dari sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Kemudian yang kedua ada ban radial. Karkas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang ke sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt atau biasa disebut dengan rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut. Karena susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Kemudian ada ban biasa dan ban tubeless. Yang pertama, ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dimompahkan ke dalam ban. Katup atau ventil atau air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Kemudian yang kedua ada ban tubeless. Ban tubeless atau ban tanpa ban dalam tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan ban dalam, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka ventil atau oil valve dipasang pada pelek langsung. Keuntungan pada ban tubeless. Bila ban tubeless tertusuk paku atau benda tajam lainnya,
tidak akan kempes sekaligus karena lapisan dalamnya menghasilkan efek merapatkan sendiri. Sekalipun tertusuknya pada saat kendaraan berjalan, biasanya tekanan udaranya tidak turun secara tiba-tiba, yang menyebabkan pengemudi kehilangan kontrol kendaraan. Sebaliknya pada ban biasa dengan ban dalam, apabila ban tertusuk paku atau benda tajam lainnya, maka akan langsung kempes, dan itu sangat membahayakan pengemudi kendaraan. Selanjutnya ada ban cadangan sementara atau ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Sistem kode spesifikasi ban. Pada jadwal ban biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban, diameter dalam pelek, dan play rating. Untuk ban kecepatan tinggi terdapat kode tambahan misalnya H, S, dan seterusnya. Pada ban radial terdapat huruf R, diantaranya ada pula yang mencantumkan aspek rasio. Di sini ada contoh kode ban pada ban bias 6,5 S 1440 R, dan pada ban radial 195 atau 195/70 HR14. Dan ada keterangannya itu untuk nomornya. Untuk nomor 1 yaitu menunjukkan lebar ban dalam inci atau ban bias dan milimeter pada ban radial. Nomor 2, kecepatan maksimum yang diizinkan. Nomor 3, diameter pelek dalam inci. Nomor 4, kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan play rating. Nomor 5, aspek rasio tinggi atau lebar ban dalam persen. Kemudian nomor 6 ada ban radial. Nomor 7, kapasitas mengangkut beban atau load index. Perawatan ban. Tekanan udara ban. Tekanan udara pada ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan berkendara. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan udara pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasinya. Tekanan udara ban yang berlebihan. Tekanan udara ban yang berlebihan dari yang ditentukan dapat mengakibatkan problema berikut. Yang pertama, bidang gesek tread menjadi berkurang, menurunkan kemampuan pengereman dan stabilitas berkendaraan. Yang kedua, kenyamanan berkendara berkurang. Yang ketiga, bagian tengah tread aus lebih cepat. Yang keempat, lapisan benang ban terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumbukan dari luar. Yang kelima, lapisan karet tread mudah terkelupas karena panas gesekan yang terkonsentrasi. Lapisan karet tread mudah terkelupas karena panas gesekan yang terkonsentrasi di bagian tengah tread. Tekanan udara ban yang kurang. Tekanan udara ban yang kurang dapat menyebabkan 1. Gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar yang lebih banyak. Yang kedua, kemudi bertambah berat. Yang ketiga, tapi ban aus lebih cepat. Yang keempat, ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatan kendaraan tinggi, ban dapat pecah sehingga dapat membahayakan pengemudinya. Yang kelima, pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave dan mengalami hydroplaning. Rotasi ban. Rotasi ban yaitu memindahkan posisi ban baik dari sisi kanan ke kiri pun dari depan ke belakang. Pemindahan posisi ban ini memiliki fungsi untuk menjaga agar tingkat keausuhan keempat ban seimbang. Selanjutnya, untuk materi yang kedua yaitu pelek roda. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan, tetapi dipasang pada roda-roda, biasanya pelek atau disc wheel. Karena roda merupakan bagian penting dari yang menyangkut keselamatan mengemudi, maka harus cukup kuat dan untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengendaraan dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban.
Tipe pelek roda. Pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada dua tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja pres dan campuran besi tuang atau cast like alloy. Pelek baja pres. Pelek tipe preset steel disc wheel atau pelek baja pres ini terdiri dari rim yang dilas ke disk. Disk dibuat dari lembaran yang baja yang dipres. Konstruksi seperti ini lebih mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya, kendaraan yang menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek cast like alloy disc wheel atau pelek dari bahan campuran besi tuang ini dibuat dari bahan campuran terutama dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Sistem kode spesifikasi pelek. Ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri. Biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek. Ada contoh kode spesifik pelek. 41/2 min J kali 13. Kemudian 5,50 F kali 15 SDC. Di bawahnya ada keterangan yang nomor 1 lebar pelek dalam inci, nomor 2 bentuk flange pelek, nomor 3 diameter pelek dalam inci, nomor 4 tipe rim. Ya, sebelum mengakhiri presentasi pada video kali ini, saya ada yel-yel ya. SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria jaya. TKR disiplin, komitmen, kompeten. TKR jaya, jaya, jaya. Bunda Satria luar biasa. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.